merasa bukan orang yang hebat dalam berkompetisi ya, dalam konteks kreatif, entrepreneur segala macam. Makanya saya juga frustrasi waktu itu untuk berkompetisi karena satu nggak berhasil, tapi di sisi lain juga saya merasa kayaknya kok semakin nggak meaning ya, nggak ada meaningnya gitu. Berkompetisi ini untuk apa sih gitu. Jadi saya memutuskan untuk meninggalkan itu dan berkolaborasi. Itu rasanya semakin relevan ketika saya sering berinteraksi dengan beberapa komunitas. Opportunity yang hilang ketika para pebisnis ini pengen berusaha berkolaborasi. Kadang-kadang dia baru DM 2-3 kali ditolak, dia udah bete. Nah, mentalnya itu tuh. Gua untuk bisa kolaborasi dan bertemu mereka itu lebih dari ratusan DM. Alhamdulillah yang dijawab cuma satuan sih. Jadi kayak cuma 2 tangan ini yang bisa jawab gitu. Tapi kalau baru nyoba 50-100 DM kemudian nganggap gagal, ya jangan dulu. Kenapa? Ada ribuan brand di Indonesia yang lu bisa approach. Kalau gara-gara 10 orang atau 20 orang nganggap nggak usah deh brand lu kecil terus lu nyerah, ya susah juga ya. Gimana lu mau besar kalau pikiran lu masih kecil kayak begitu? Kolaborasi kalau dengan mindset yang win-win itu akan menghasilkan benefit untuk kedua brand yang berkolaborasi gitu. Kalau zaman dulu kan kita suka ada perasaan mungkin kompetitif, takut ya. Aduh kalau gue kolaborasi sama brand ini ntar market gue absorb di sana. Masa kini tuh justru kalau dua brand bisa berkolaborasi akan membawa good PR value untuk dua-duanya dan bahkan kita bisa saling bertukar market. Jadi kita memperbesar market bersama. Itu menurut aku mindset yang perlu kita miliki sekarang sih. Dan jujur aja susah ya untuk brand gak berkolaborasi bisa bertahan dalam situasi krisis seperti ini gitu. Jadi menurut aku collaboration is really key. Support system yang efektif tuh terdiri dari 3 hal ya. Yang pertama adalah mentor. Orang yang mungkin secara pengalaman lebih banyak dari kita sehingga kalau kita share tentang masalah kita atau kita punya pertanyaan, mereka cukup punya banyak reference point untuk mereka bisa share. Kedua, peers. Peers itu penting karena hanya peers yang benar-benar ngerti struggle yang kita rasakan dan mereka mungkin pernah ngerasain juga sebelumnya. Kita bisa saling share. Kadang malah kolaborasi, ide kolaborasi tuh lahir saat kita saling curhat gitu kan. Banyak lah maksudnya dari peer networking tuh aku bahkan dapat my CFO itu from my peer gitu. Aku dapat banyak great hire lah dari kayak berada di ekosistem yang bersama dengan entrepreneur lain gitu. Sama yang satu lagi, kalau ini mungkin optional lah ya, personal, tergantung orangnya ngerasa butuh atau enggak. Tapi misalnya nih kan saat kita bisnis kita pasti mengalami kegagalan kecil kan. Nah kalau kita punya family atau friends, circle of friends yang supportive, kita tahu kayak di sukses atau gagal gue tetap dicintai sama orang-orang terdekat gue. Dan itu menurut aku yang ngasih foundation kuat banget untuk entrepreneur tuh bisa keep going waktu lagi rough gitu. Orang sering tanya sama gue kayak, Bang, bisnis udah bagus, sudah sangat berkembang dan kira-kira apa lagi Bang setelah itu gitu kan. Next step setelah lo mendapatkan itu semua adalah kolaborasi. Karena dengan kolaborasi lo nggak pernah tahu lo akan dibawa kemana gitu loh. Bisnis lo akan bisa menjadi sebesar apa dan se-impactful apa dengan sebuah kolaborasi gitu. Apa yang seperti kita lakukan, Creativos mengumpulkan 14 media, homeless media kita ngomongnya karena kita nggak punya naungan dan kita membuat sebuah charity gitu kan. Itu adalah salah satu menurut gue, salah satu impact dari ketika lo melakukan sebuah kolaborasi yang mungkin ketika Creativos sendiri aja mungkin 10-20 juta bisa dapat. Ketika kita bersama ber-14 akhirnya kita bisa mendapatkan charity yang nilainya lumayan besar tersebut. Kalau saya merasa bahwa mengadakan ini rumah besar gitu, ini penting banget sebenarnya untuk memunculkan saling apresiasi, saling membangkitkan percaya diri, eksis. Itu ekosistem itu penting banget, harus ada. Kita nggak mungkin maju dengan mengalahkan orang lain. Disitulah perannya ekosistem sebenarnya. Karena kita nggak mungkin maju sendiri. Sebenarnya kita bisa melihat banyak sisi positif yang terjadi. Terutama kita bicara soal bisnis proses, supply chain yang sangat berbeda kondisinya sekarang. Dan juga benchmark itu sebenarnya udah nggak ada lagi. Dulu yang saya yang percaya banget dengan benchmark ya, melihat kondisi terbaik terus kemudian diimplementasikan dalam proses yang berjalan. Oh ternyata itu nggak segampang itu karena perubahan itu sangat luar biasa. Perubahan dari sudut pandang political and legal aspect, social culture gitu ya. Yang dulu kalau misalkan kita ketemu orang tuh pengen ngeliat senyumnya, mimik mukanya, sekarang udah nggak bisa karena dibatasi sama yang namanya masker. Jadi social culture seperti itu tuh menjadi penting buat kita untuk memahami lebih dalam tentang
anxiety and concern ya dari consumer atau ya perilaku konsumen. Perilaku konsumen itu semakin kesini kalau misalkan dari data yang kami dapatkan ya, atau gue dapatkan deh paling gampang, ternyata segmen kita di Indonesia itu hanya terbagi dua, simple, tapi strateginya akan sangat penting untuk diolah gitu. Itu adalah the frugal atau the affluent. Maksudnya apa? Going low banget atau going premium banget, nggak in the middle. Konsumer kita jauh lebih kritikal karena kondisi dan situasi. Sesuai dengan fungsi. Sebagai contoh, teman-teman yang mungkin dulunya value di segmen value for money gitu ya, mereka cukup critical buyer gitu. Ketika dari sudut pandang ekonomi juga lagi ada turbulence, lagi ada permasalahan. Nah, supaya kita bisa survive, apa yang harus kita lakukan? Kalau misalkan nggak punya, mau nggak mau ikat pinggang, mau nggak mau. Ikat pinggangnya dimaksud either nggak di-spend, atau kalau misalkan ya belajar dari ibu-ibu deh, belajar dari mak-mak itu luar biasa banget tuh. Beli beras yang dihitung price per kilogram, nggak mungkin price per butir karena kebanyakan butir beras tuh nggak mungkin gitu. Atau kalau misalkan beli shampoo gitu ya, itu price per mililiternya berapa? Jangan-jangan kalau misalkan gue beli kecil ya, yang selama ini oh enak nih megangnya kecil, functional gitu ya, emosional juga lucu nih, botolnya udah nggak ada lagi. Yang dihitung itu adalah price per milimeternya berapa. Oh ternyata kalau misalkannya beli yang gede, ya kan, mendingan beli yang gede sekali, nanti refill-refillan aja. Jadi konsumer kita jauh lebih kritikal karena kondisi dan situasi. Dan dinilai atau diukur, diperhitungkan sesuai dengan kemampuan. Segmen berikutnya adalah the affluent. The affluent itu maksudnya adalah mereka saving expense. Tepatnya bukan saving untuk investasi ya, tapi saving expense. Yang mungkin sebelumnya bisa nongkrong, bisa gaul di warung kopi gitu misalkan, contoh ini pasti ada yang ngerasain gitu ya, gaul di warung kopi, dia biasanya spendingnya seminggu 2 kali atau seminggu sekali gitu misalkan, contoh ketika PPKM terjadi, apa yang terjadi? Selama 2 bulan kita nggak bisa nongkrong, otomatis expense yang biasanya kita spend, kita saving. Dua segmen ini akan menjadi sangat menarik jikalau kita bisa menentukan strategi yang tepat ya untuk mengambil hati mereka. Sehingga apapun yang kita lakukan bisa klik at that moment. Efek dari DSC sendiri kan ada Diplomat Entrepreneur Network ya. Kerasa dari mentoringnya karena ongoing kan, sampai sekarang pun masih suka kontak. Terus sama teman-teman DSC sendiri yang satu kelompok tahun lalu itu masih suka ngobrol gitu. Kita suka catch up beberapa bulan sekali. Jadi ngerasa banget ada sense of community-nya dari situ. Secara nggak langsung itu ngebantu juga karena kita jadi ada teman sharing, jadi ada teman brainstorming. Ketika Anda tumbuh ya sebagai benih, penting sekali bagi kita itu berada di ekosistem yang tepat. Ekosistem yang mendukung benih ini bisa bertumbuh dengan baik. Tapi kembali lagi, kalau memilih environment yang bagus, Anda akan tumbuh dengan baik. Kalau environment yang nggak bagus, ya bisa bertumbuh tapi belum tentu baik. The choice is yours. Segala sesuatu kita tuh harus mulai gitu. Kalau misalkan bahasa saya ya, kita ngobrol-ngobrol aja di warung kopi. Sederhananya, kalau kalian nggak melakukannya, percuma. Ada yang bilang bahwa ide itu basically nggak ada yang original. Karena nothing new under the sun. Selama problem yang dilihat dan solusi yang diberikan itu relevan, semuanya akan berjalan dengan baik. Tahun 2010 kita bicara soal program Diplomat Success Challenge waktu itu dimulai. Apakah problemnya sudah terlihat dengan jelas? Sebenarnya tidak. Karena di era itu dari sudut pandang ekonomi, kebutuhan tentang seberapa banyak wirausaha yang ada itu masih belum ada. Di tahun pertama submission dari Diplomat Success Challenge itu hanya 606 proposal saja. Pada waktu itu 3 tahun pertama deh, responnya ternyata jelek banget. Terang-terangan ngomong ya, 4 tahun pertama kita bicara soal entrepreneurship. Itu kayak kata apaan ya? Kayaknya lebih enak jadi ASN deh. Kayaknya lebih enak jadi pegawai deh. Lebih secure. Terus kemudian banyak yang bilang, lah keluarga gue kebanyakan juga bukan pengusaha kok. Nggak ada yang ngajarin. Nah di situ Diplomat Success Challenge mencoba hadir untuk memperkuat posisi
bahwa entrepreneur itu penting bagi sebuah negara. Ternyata 4 tahun berjalan, itu misinya udah tercapai. Visinya udah tercapai untuk menyebarkan virus kewirausahaan. Di tahun ke-5. Tahun ke-5 itu eskalasinya luar biasa. 4 tahun pertama itu paling tinggi lah ya, submitters cuma 1.200. Tahun ke-5, submittersnya bisa sampai 6.600. Jadi kayak eksponensial banget, karena urgensinya udah mulai kerasa. Hal-hal itu yang sebenarnya merubah pola kita yang awalnya monolog. 4 tahun pertama kita sebutnya monolog deh. Kita nyebutnya bukan ekosistem, tapi ecosystem. Dimana apa yang kita tahu, kita ajarkan. Kita merasa bahwa kita juga harus transform. Kita nggak bisa bahwa semuanya itu harus dari kita. Dari ekosistem, kita harus shift ke ekosistem. Dan ekosistem itu didasari dengan spirit yang namanya kolaborasi. Orang mungkin mikir kalau jadi entrepreneur itu enak ya, punya bisnis sendiri, bisa ngatur waktu sendiri, dapat duit lebih banyak gitu. Tapi sebetulnya kalau misalkan kita bukan sebagai entrepreneur, mungkin perjalanan hidup tuh kayak gini. Sedangkan kalau jadi entrepreneur tuh kalau lagi naik banget, kalau lagi turun banget. Jadi kayak roller coaster. Punya komunitas itu akan sangat ngebantu kalau bukan cuman kalau kita lagi di bawah, karena supaya kita bisa jadi company yang sustainable waktu kita lagi di atas, itu jangan keenakan. Kita benar-benar harus bangun sistem, kita harus hiring, bikin tim yang kuat. Punya komunitas itu enaknya ada tempat brainstorming, ada tempat kita saling ngingetin ya sebagai accountability partner. Jadi perjalanan kita sebagai entrepreneur mungkin sendirian, tapi kita nggak harus kesepian. Nah, itu pentingnya komunitas. Sampai detik ini pun Diplomat Challenge pun juga berproses. Setiap tahun juga banyak insight yang didapat, pembelajaran dari teman-teman dan Diplomat Entrepreneur Network itu menjadi sebuah learning proses yang sangat menarik. Dan kembali lagi, apakah kita diam aja? Nggak, kita bertumbuh. Semakin besar ekosistemnya, tentunya semakin mudah kita menjadi makin besar lagi. Kenapa? Kita nggak bekerja sendiri, kita nggak egois. Tapi apakah itu mudah? Tentunya enggak, sama halnya kayak bikin bisnis. Apa yang menjadi cikal bakal Diplomat Challenge ini hadir? Karena kita concern terhadap planet dalam arti bumi ini, kita concern terhadap people yang ada di dalamnya, dan kita punya profit untuk bisa dibagikan. Di Diplomat Challenge itu kita ingin berbagi apa yang kita percaya. Kita harus punya people, kita punya manusia, dan kita harus belajar jadi homo socius. Di mana kita memposisikan diri bukan sebagai raja. Atau kita menjadi manusia aja. Kita menjadi manusia yang bisa mengutamakan masyarakat. Mengutamakan dampak yang kalian bisa berikan ke sekitar kita. Atau dampak ke diri kalian sendiri aja. Jadi kalau di satu ekosistem, satu komunitas itu sebetulnya yang penting kan kita bukan cuma mau menerima ya, tapi untuk kita bisa menerima kan harus ada orang yang membagi dari apa yang dia miliki. Nah, jadi aku percaya sih kalau kita mau dapat sesuatu, kita harus mau memberi sesuatu juga. Jadi ekosistem itu yang penting kita sendiri dan orang-orang di dalamnya itu punya rasa kepercayaan dan respect ya satu sama lain dan mau sharing dari pengalamannya, dari keahliannya mungkin, dan dari situ kita bisa belajar banyak sih. Karena kalau kita cuma belajar sendiri, kayak kita bangun jalan, naruh batu satu-satu gitu. Tapi kalau kita belajar sama-sama, kita jalan di jalan yang udah dibangun sama orang lain, terus kita tambahin lagi, jadi bisa lebih cepat. Dan 3 tahun ini sebenarnya menjadi pembelajaran yang sangat luar biasa, apalagi waktu pandemi. Ketika ada breakout di tahun lalu. Pembelajarannya itu apa? Bahwa di empathic society menjadi suatu hal yang dulunya nggak mungkin. Tapi Indonesia proof ya, membuktikan bahwa that kind of empathic society itu precious. Jadi di ekosistem ini satu yang paling penting adalah kita harus bisa membuat ya the best of you. Berangkat dari pain point lo diri sendiri, dan itu akan jauh lebih solid dan jauh lebih sustain. Kalau misalkan bicara soal harapan ke depan mungkin akan jauh lebih menantang dan sedikit melawan arus, tapi nggak ada salahnya kita berpijak
di jalur yang benar. So it's your choice guys. Ini adalah Diploma Sales Challenge. Raih peluangmu, yuk kita bikin gebrakan. Diplomat Success Challenge ke-12. Akselerasi ide bisnismu. Raih total 2 miliar. Submit ke diplomatsukses.com sebelum 19 Oktober 2021.